Halo sahabat, cerita mengubah hidup. Selamat datang di tempat di mana kisah nyata yang penuh keajaiban cinta dan keberanian dihidupkan kembali. Hari ini, kami akan mengajak Anda menyelami sebuah kisah luar biasa tentang Lena, seorang janda cantik dari Swedia, berusia 38 tahun yang tanpa ragu meninggalkan semua kenyamanannya di negeri salju demi mengejar cinta sejatinya, seorang pemuda sederhana dari Jawa Barat, Indonesia. Sebuah perjalanan cinta lintas benua penuh kejutan, air mata haru, dan tekad yang membuktikan bahwa jarak budaya dan usia bukanlah penghalang bagi mereka yang sungguh-sungguh mencintai. Dari dunia maya yang tak terduga hingga pernikahan adat Sunda yang menggetarkan seluruh kampung, kisah ini akan membuat Anda percaya bahwa keajaiban cinta itu benar-benar ada. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, share video ini kepada teman-teman Anda yang percaya pada kekuatan cinta, dan pastikan Anda subscribe ke channel Cerita Mengubah Hidup supaya tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Mari kita mulai kisah luar biasa ini. Lena Anderson memedangi layar ponselnya yang mulai berpendar di tengah kegelapan malam. Matanya yang biru berkilau, setengah tak percaya, setengah berdebar. Setelah berbulan-bulan hanya berbicara lewat layar kaca, akhirnya keputusan gila itu ia ambil. Ia, seorang wanita mapan dari Swedia, akan meninggalkan semua yang ia bangun, terbang ribuan kilometer demi seorang pemuda sederhana yang bahkan belum pernah ia sentuh nyata. Ada suara kecil dalam hatinya yang berbisik agar berpikir ulang. Namun hasrat dan keyakinan telah mengalahkan logika. Lena menutup koper besarnya, menarik napas panjang, lalu melangkah keluar dari rumah tua peninggalan keluarganya, menatap malam Swedia yang sunyi, seolah mengucapkan selamat tinggal pada seluruh hidup lamanya. Penerbangan panjang itu menjadi ujian pertamanya. Lena duduk di kursi pesawat, matanya menatap kosong jendela yang memperlihatkan langit malam tak berbintang. Di dadanya rasa rindu dan kegelisahan beradu kuat. Ia menggenggam kalung kecil yang tergantung di lehernya, sebuah peninggalan dari mendiang ibunya, mencari kekuatan dalam kenangan keluarga. Setiap getaran pesawat, setiap pengumuman pramugari membuat hatinya makin berdegup kencang. Ini bukan sekadar perjalanan wisata. Ini adalah taruhan seluruh harga dirinya, seluruh masa depan yang ia pertaruhkan untuk seseorang yang bahkan belum tentu akan menerimanya sepenuh hati. Bandara Soekarno-Hatta menyambut Lena dengan udara panas dan riuh rendah yang asing baginya. Segera setelah mendarat, ia mengirimkan pesan kepada Lutfi, berharap menemukan sosok yang selama ini hanya ia kenal lewat suara dan gambar di layar kecil. Namun balasan tak kunjung datang. Menit demi menit berlalu hingga menjadi jam. Lena duduk di sebuah kafe bandara, mencoba menenangkan dirinya dengan secangkir kopi pahit yang terasa jauh lebih getir dari biasanya. Setiap kali pintu otomatis terbuka, setiap langkah kaki mendekat, ia mendongak. Penuh harap hanya untuk kecewa lagi dan lagi. Dalam hatinya kegamangan mulai merayap, menyisakan pertanyaan apakah ia sudah melakukan kesalahan besar. Sementara itu, jauh di sudut lain, Jawa Barat, Lutfi terbangun dengan perasaan ganjil. Ia menggeliat menguap panjang lalu meraih ponselnya. Matanya terbelalak saat membaca pesan dari Lena yang sudah dikirim berjam-jam sebelumnya. Dalam sekejap kantuknya lenyap digantikan dengan gelombang panik. Ia bangkit nyaris, tersandung meja kecil di kamarnya, lalu bergegas tanpa sempat sarapan atau mandi layak. Di jalan menuju bandara, pikirannya berputar liar. Bagaimana mungkin ia membiarkan Lena, wanita yang begitu jauh datang untuknya, menunggu sendirian di negeri asing? Rasa bersalah menyesakkan dadanya, membuat setiap detik perjalanan terasa seperti hukuman tak berkesudahan. Ketika akhirnya Lutfi tiba di terminal kedatangan internasional, ia melihat Lena duduk sendirian, tubuh mungilnya tampak rapuh di antara keramaian. Kopi di cangkirnya sudah lama mendingin. Dengan napas memburu, Lutfi mendekat, memanggil namanya dengan suara serak menahan emosi. Lena mendongak dan untuk sesaat dunia seakan berhenti berputar. Pandangan mereka bertemu antara rasa marah, kecewa, lega, dan bahagia, semuanya berbaur menjadi satu. Tanpa berkata banyak, Lutfi meminta maaf berkali-kali sementara Lena hanya tersenyum lemah, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Ia telah terbang setengah dunia, dan meski sambutannya tidak sempurna, hatinya tetap ingin percaya bahwa cintanya tidak sia-sia. Mereka menghabiskan pagi itu di sebuah kafe kecil di Bandara Lutfi, berusaha memperbaiki suasana bercanda seadanya, sementara Lena mendengarkan dengan senyum tipis.
Namun di dalam hatinya luka kecil sudah mulai menganga. Ia tahu ketidaksempurnaan ini pun mungkin hanyalah awal dari banyak cobaan yang menunggu mereka di depan. Sebuah firasat yang halus, namun kuat menyelinap di relung hatinya memperingatkan bahwa perjalanan cinta mereka tidak akan mudah. Setelah beberapa jam berbincang, Lutfi memutuskan untuk mengantar Lena ke sebuah hotel nyaman di pusat kota. Sepanjang perjalanan, Lena hanya diam menatap pemandangan asing di luar jendela mobil. Suara klakson panas yang membakar kulit, bau asap kendaraan, semua itu menjadi latar belakang bagi pikirannya yang berkelindan. Ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap untuk dunia yang sepenuhnya berbeda ini. Atau apakah semua ini hanya ilusi manis yang akan segera hancur berkeping-keping. Sesampainya di hotel, Lutfi membantu membawa koper Lena ke kamar. Ia berdiri canggung di ambang pintu, tak tahu harus mengatakan apa. Lena menatapnya sejenak, lalu dengan suara pelan berkata, "Terima kasih sudah datang. Aku butuh istirahat sekarang." Lutfi mengangguk lalu melangkah mundur dengan hati berat meninggalkan Lena. Sendirian di kamar asing itu, bersama keraguan dan harapan yang bertarung sengit dalam pikirannya. Malam itu di bawah langit Indonesia yang berawan, Lena menangis dalam diam. Ia memeluk dirinya sendiri di tempat tidur mendengar suara hiruk-pikuk dari jalanan kota yang tidak pernah tidur. Ia berada kecil, rentan, dan derinan lebih dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya ia mulai mempertanyakan keputusannya. Apa yang sebenarnya ia cari di sini? Apakah cinta sepadan dengan rasa sakit dan ketidakpastian ini? Sementara itu di rumahnya yang sederhana, Lutfi duduk merenung di teras. Ia memandang langit malam, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar pantas menerima cinta sebesar itu. Ia hanyalah seorang pemuda kampung dengan kehidupan yang sederhana dan masa depan yang belum pasti. Lena adalah segalanya yang bertolak belakang darinya, mapan, berpengalaman, dan berani. Apakah ia cukup kuat untuk menyeimbangkan dunia mereka yang berbeda? Apakah ia bisa menjadi pria yang layak untuk Lena? Malam itu berlalu dengan penuh kegelisahan di dua tempat berbeda, dua hati yang sama-sama terluka oleh ketakutan mereka sendiri. Dan jauh di relung terdalam, tak satu pun dari mereka tahu bahwa ini baru saja permulaan. Sebuah perjalanan panjang yang akan menguji cinta mereka lebih keras daripada yang pernah mereka bayangkan. Pagi itu, setelah malam panjang yang penuh kegelisahan, Lena bangun dengan tekad baru di dalam hatinya. Ia berdiri di depan jendela kamar hotel, menatap matahari yang perlahan menyibak kabut pagi Jakarta. Suara deru kendaraan dan hiruk-pikuk kota besar terdengar samar dari kejauhan. Lena menggenggam cangkir kopinya dengan tangan yang sedikit gemetar, mencoba menghimpun keberanian yang sempat terkikis semalam. Ia berkata dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan keraguan menguasainya. Yasya telah terbang sejauh ini meninggalkan seluruh kehidupannya di Swedia. Bukan untuk menyerah pada ketakutan. Cinta, pikirnya, selalu menuntut keberanian lebih dari apapun di dunia ini. Sementara itu Lutfi terjaga lebih awal dari biasanya. Ia menghabiskan waktu di dapur kecil rumahnya menyiapkan teh panas sambil merenung panjang. Wajah Lena yang sendu semalam terpatri jelas di benaknya. Ia tahu ia telah mengecewakan Lena, membuat momen pertama mereka bersama ternoda oleh ketidakbecusan dan ketidakpekaan. Tapi jauh di dalam hatinya ada tekad membara. Ia bersumpah akan memperbaiki segalanya. Ia tidak ingin Lena merasa sendirian di negeri asing ini. Ia ingin menunjukkan bahwa meskipun sederhana, cintanya pada Lena tidak kalah besar dibandingkan ombak yang menerjang pantai selatan. Dengan semangat yang baru, Lutfi bergegas menuju hotel tempat Lena menginap. Ia membeli setangkai bunga melati di pinggir jalan, bunga sederhana, tapi bermakna dalam budaya Sunda, lambang ketulusan dan kesucian hati. Sesampainya di hotel, Lutfi berdiri gugup di depan kamar Lena, mengetuk perlahan. Beberapa detik yang terasa seperti sahabat berlalu sebelum pintu terbuka. Lena berdiri di sana mengenakan gaun santai berwarna pastel. Rambut pirangnya digelung sederhana. Matanya masih menyimpan sisa kelelahan. Namun ketika melihat Lutfi berdiri dengan bunga melati di tangan dan senyum, malu-malu di wajah seberkas cahaya kembali muncul di sudut bibirnya. "Maafkan aku, Lena," kata Lutfi pelan, nyaris berbisik. "Aku ingin memperbaiki semua ini. Aku ingin menunjukkan dunia tempatku, tumbuh tempat yang mungkin jauh dari gemerlap Eropa, tapi penuh kehangatan dan ketulusan." Lena tersenyum tipis, menerima bunga itu, merasakan aroma khas melati yang mengingatkannya pada sesuatu yang murni dan sederhana. Untuk pertama kalinya sejak mendarat, ia merasakan sejumput harapan mengalir dalam dirinya.
Ia mengangguk pelan memberi isyarat bahwa ia mau memberi kesempatan lagi bahwa kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Hari itu, Lutfi mengajak Lena berkeliling kota. Mereka naik angkot bersama berdesakan dengan para penumpang lain mendengarkan tukang ojek berteriak menawarkan jasa di sudut-sudut jalan. Lena tersenyum geli merasa dunia ini begitu berbeda. Begitu hidup dibandingkan dengan ketenangan steril kotanya di Swedia. Mereka menyantap nasi goreng dari gerobak pinggir jalan, duduk di bangku plastik kecil di bawah pohon rindang, dan Lena tanpa sungkan makan dengan tangan seperti yang diajarkan Lutfi. Tawanya pecah lepas saat ia berusaha memahami cara mencocol sambal tanpa membuat bibirnya terbakar. Di sore hari, Lutfi mengajak Lena ke sebuah pasar tradisional, warna-warni kain batik aroma rempah-rempah yang menyeruak dari tiap sudut suara. Tawa para pedagang yang bersautan, semua itu membanjiri indera Lena, membuatnya merasa seolah-olah berada di tengah mimpi. Ia membeli beberapa kain batik, membayangkan menggantikan mereka di restoran kecilnya di Swedia, memperkenalkan sepotong kecil Indonesia kepada para pelanggannya. Ketika matahari mulai tenggelam, Lutfi membawa Lena ke sebuah bukit kecil di pinggiran kota. Mereka duduk berdampingan di atas rerumputan memandang langit yang mulai berubah warna dari jingga ke ungu, lalu perlahan diselimuti malam. Angin sore berembus lembut membawa serta wangi tanah basah dan bunga liar. Lena bersandar di bahu Lutfi merasakan detak jantungnya yang stabil menjadi irama baru yang menenangkan hatinya. Di bawah langit malam itu, Lena merasa ia telah menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Bukan kemewahan, bukan kenyamanan, materi, melainkan kehangatan, ketulusan, dan cinta yang sederhana. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tantangan masih banyak, tapi untuk saat ini di sini ia merasa cukup. Ia merasa di rumah. Malam itu, sebelum berpisah di lobi Hotel, Lena menggenggam tangan Lutfi erat-erat. Ia menatap dalam ke mata pemuda itu melihat cerminan dirinya sendiri penuh harap, penuh ketakutan, tapi juga penuh tekad untuk melangkah maju bersama. Ia tahu keputusan besar masih menunggu. Ia tahu dunia mereka sangat berbeda dan jalan yang mereka pilih akan dipenuhi rintangan. Namun Lena juga tahu satu hal dengan pasti, ia tidak datang sejauh ini hanya untuk menyerah. Ia datang untuk bertarung. Untuk memperjuangkan cinta ini apapun risikonya. Dan di dalam hatinya ia bersumpah perjalanan ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru dalam perjalanan Lena dan Lutfi. Mereka menghabiskan waktu bersama menjelajahi sudut-sudut sederhana kota kecil itu, membangun jembatan tak kasat mata antara dua dunia yang begitu berbeda. Lena mulai terbiasa dengan suasana riuh pasar, dengan jalanan sempit berliku, dengan senyum-senyum hangat orang-orang desa yang memandangnya dengan rasa ingin tahu yang tak disembunyikan. Di setiap langkah ia merasa semakin tenggelam dalam kehidupan Lutfi dalam denyut nadi tanah ini yang perlahan-lahan menjadi bagian dari dirinya. Namun di balik senyum dan tawa yang mereka bagikan ada bayang-bayang keraguan yang menggantung di udara. Lena tahu bahwa hubungan mereka tidak hanya soal dua hati yang saling mencinta. Ada batasan-batasan tak terlihat yang mengintai menunggu saat yang tepat untuk menantang keberanian mereka. Perbedaan budaya, jarak usia, dan yang paling berat perbedaan keyakinan menjadi dinding tinggi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Suatu sore yang hangat ketika matahari mulai condong ke barat, Lena dan Lutfi duduk di bawah pohon mangga tua di belakang hotel tempat Lena menginap. Angin sore berembus lembut membuat dedaunan bergoyang perlahan seperti bisikan alam. Lena menatap Lutfi dengan pandangan serius, mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan apa yang selama ini ia pikirkan. "Lutfi, aku tahu bahwa hubungan kita tidak akan mudah," kata Lena. Suaranya bergetar halus. "Aku datang dari dunia yang berbeda. Aku lebih tua, aku dari budaya lain, dan aku bukan Muslim." Lutfi menunduk mengacak-acak tanah dengan ujung sepatunya. Ia sudah lama memikirkan hal ini, namun mendengarnya langsung dari Lena membuat dadanya terasa sesak. Ia mencintai Lena lebih dari yang pernah ia bayangkan. Tetapi ia juga tahu bahwa keluarganya tidak akan mudah menerima seseorang yang berbeda agama, seberapapun baiknya orang itu. "Aku tahu," Lena jawab Lutfi pelan. "Keluargaku sangat menjaga soal itu. Mereka pasti sulit menerima jika kita berbeda keyakinan." Lena menghela napas panjang lalu tersenyum lembut. "Aku tidak ingin membuat hidupmu sulit, Lutfi. Tapi aku juga tidak ingin menyawarkan hanya karena ada perbedaan ini. Itulah sebabnya aku sudah memutuskan sesuatu.
Lutfi menoleh menatap Lena dengan kaget. Lena menggenggam tangannya erat dan dengan suara mantap ia berkata, "Aku ingin menjadi mu'alaf, aku ingin masuk Islam, Lutfi. Bukan hanya karena cinta kita, tapi juga karena aku sudah mulai belajar dan menemukan kedamaian di dalamnya." Kata-kata itu menghantam hati Lutfi seperti gelombang besar. Ia tak mampu berkata-kata untuk beberapa saat, air matanya menggenang. Bukan karena sedih, melainkan karena haru yang membanjiri dadanya. Lena wanita kuat yang terbang jauh dari Swedia demi dirinya, kini bahkan rela mengubah jalan hidupnya untuk bersama sore itu di bawah pohon mangga tua. Mereka berpelukan erat, membiarkan dunia di sekitar mereka larut dalam keheningan penuh makna. Tak ada janji-janji muluk, tak ada kata-kata besar, hanya ada dua hati yang memilih untuk bertahan untuk melangkah bersama melewati segala badai yang akan menghadang. Beberapa hari kemudian, Lena menyampaikan keputusannya kepada orang tua Lutfi. Di ruang tamu rumah sederhana itu dengan kepala tertunduk rendah dan suara bergetar, Lena mengatakan keinginannya untuk memeluk Islam. Ayah dan ibu Lutfi saling berpandangan. Mata mereka penuh dengan rasa campur aduk. Ada keterkejutan, ada kekhawatiran, tapi juga ada sinar harapan yang perlahan menyala. "Kami tidak pernah memaksa," nak kata ayah Lutfi, akhirnya suaranya berat tapi tulus. "Jika itu memang pilihanmu dari hati, maka kami menerimanya." Air mata mengalir di pipi Lena. Ia merasa diterima bukan sebagai orang asing, tapi sebagai bagian dari keluarga Lutfi, menggenggam tangannya di bawah meja, memberinya kekuatan diam-diam. Setelah prosesi sederhana, Lena resmi menjadi mu'alaf. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara mantap di hadapan seorang ustaz lokal dan disaksikan keluarga Lutfi tangis, haru pecah di ruangan kecil itu. Ibu Lutfi memeluk Lena erat, membisikkan doa-doa dalam bahasa Sunda yang mungkin Lena belum sepenuhnya mengerti, tetapi ia bisa merasakan kehangatan dan ketulusan dalam setiap kata yang dilantunkan. Perubahan ini membawa Lena dan Lutfi semakin dekat. Mereka tak lagi hanya berbagi cinta, tapi juga berbagi iman, harapan, dan mimpi. Setiap sore Lena belajar membaca Al-Quran bersama Ibu Lutfi, terkadang tersenyum. Malu-malu saat lidahnya terpeleset melafalkan huruf-huruf Arab yang asing. Lutfi selalu berada di sisinya menjadi penerjemah setia dan penyemangat yang tak kenal lelah. Namun perjalanan mereka belum sepenuhnya mulus. Ada bisikan-bisikan dari tetangga, komentar sinis dari orang-orang yang tidak mengerti. Ada yang memandang Lena dengan curiga, ada pula yang meragukan ketulusan niatnya, tetapi Lena tetap teguh. Ia sadar bahwa membangun kepercayaan membutuhkan waktu, dan ia siap menghadapinya. 1 langkah, 1 senyuman, 1 perbuatan baik pada 1 waktu. Puncaknya ketika Lena memutuskan untuk menyelenggarakan acara syukuran kecil di rumah Lutfi, mengundang para tetangga untuk makan bersama dengan baju kurung sederhana dan senyum tulus. Lena menyambut setiap tamu, menyajikan hidangan yang ia masak sendiri bersama Ibu Lutfi. Malam itu tawa dan doa bergema di halaman rumah mencairkan banyak hati yang tadinya membeku oleh prasangka. Di tengah keramaian itu, Lutfi berdiri di samping Lena memandang wanita yang kini menjadi cahaya dalam hidupnya. Ia sadar cinta sejati bukan hanya tentang rasa nyaman dan kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian untuk berubah, untuk berkorban, untuk bertahan meskipun dunia kadang berkata tidak. Dan malam itu di bawah langit bertabur bintang, mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Bahwa cinta yang mereka bangun di atas keberanian ini, meski penuh tantangan, adalah sesuatu yang layak diperjuangkan sampai akhir hayat. Hari-hari berlalu dengan kehangatan yang tidak pernah. Lena bayangkan sebelumnya udara desa yang bersih, senyum ramah tetangga, dan kesederhanaan hidup yang ia rasakan bersama Lutfi membuat hatinya semakin mantap. Dalam diam, Lena tahu bahwa waktunya sudah tiba. Ia tidak ingin menunda lebih lama. Ia ingin mengikat cinta ini dalam sebuah ikatan suci dengan seluruh dunia menjadi saksi. Ia ingin menikahi Lutfi bukan di gedung mewah dengan hiasan berkilauan seperti di negara asalnya, melainkan di sini di tanah sederhana yang telah memberinya kehidupan baru. Suatu sore ketika matahari mulai condong ke barat dan sinar keemasannya menari-nari di sela dedaunan, Lena duduk berdampingan dengan Lutfi di beranda rumah angin membawa wangi padi dari sawah dan suara jangkrik mulai bersenandung dari kejauhan. Lena menatap Lutfi, senyumnya penuh arti, dan dengan suara yang sedikit bergetar karena menahan gejolak perasaan, ia berkata, "Aku ingin kita segera menikah. Aku ingin mengenakan kebaya Sunda. Aku ingin seluruh dunia tahu aku memilihmu di sini dengan seluruh hatiku."
Lutfi menatap Lena, matanya melebar. Ia tidak menyangka Lena akan mengutarakan keinginan itu secepat ini. Di dalam dirinya ada campuran rasa bahagia dan ketakutan. Bahagia karena impian yang ia pendam kini menjadi nyata. Takut karena ia merasa dunia mereka masih terlalu jauh untuk disatukan tanpa rintangan. Tapi melihat keteguhan di mata Lena, semua keraguannya perlahan luruh. Ia menggenggam tangan Lena mengangguk dengan keyakinan yang lahir dari lubuk hati terdalam. Aku mau Lena, aku juga ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Kabar keinginan mereka untuk menikah menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Orang tua Lutfi meskipun sempat terkejut akhirnya menerima dengan hati terbuka. Para tetangga berkumpul menawarkan bantuan dengan antusiasme yang mengharukan. Lena yang terbiasa dengan pesta pernikahan formal di Swedia terharu melihat betapa masyarakat di sini menjadikan gotong royong sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap perayaan. Lena tidak ingin ada kemewahan berlebihan. Ia menginginkan pernikahan yang sederhana tapi penuh makna. Ia menghafal wedding organizer lokal memilih dekorasi dengan nuansa tradisional Sunda, memesan kebaya putih gading dengan hiasan siger di kepala simbol kemuliaan wanita Sunda, dan memastikan setiap detail mencerminkan penghormatan kepada budaya tempat. Ia kini memilih berlabuh. Seminggu sebelum hari H, rumah Lutfi menjadi sarang kesibukan. Ibu-ibu desa datang membantu memasak, mempersiapkan aneka makanan tradisional seperti nasi liwet, ayam bakar, sambal terasi, dan kue-kue basah. Lena turut serta dalam setiap prosesnya, mengaduk adonan, mengulek sambal, bahkan belajar membungkus lontong dengan daun pisang. Wajahnya selalu dipenuhi senyum, meski keringat membasahi pelipisnya. Baginya ini bukan sekadar persiapan pesta, ini adalah cara mencintai tanah ini, mencintai keluarga baru yang kini ia miliki. Hari pernikahan tiba. Sejak pagi buta suara rebana dan lantunan shalawat bergema di udara desa. Rumah Lutfi dipenuhi tamu dari berbagai penjuru. Anak-anak berlarian sambil membawa bunga, para ibu berdandan cantik dengan kebaya berwarna-warni, dan para bapak berbincang sambil menyeruput kopi panas di sudut halaman. Lena mengenakan kebaya Sunda yang anggun siger emas menghiasi kepalanya, membuatnya tampak seperti putri dari tanah seberang yang kini telah menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia. Ketika Lena berjalan menuju pelaminan yang dihias sederhana namun penuh bunga, seluruh hadirin terpana. Bahkan para tetua desa yang sudah terbiasa melihat pernikahan sepanjang hidup mereka mengakui bahwa tidak setiap hari mereka menyaksikan cinta sebesar ini. Di samping Lena, Lutfi berdiri gagah dengan beskap Sunda berwarna putih, bersih belangkon hitam menghiasi kepalanya. Senyum gugup tapi bahagia mengembang di wajahnya. Prosesi adat dimulai dengan sungkeman. Lena dengan penuh hormat membungkuk di hadapan orang tua Lutfi, membasuh kaki mereka sebagai lambang bakti dan kesediaannya menjadi bagian dari keluarga ini. Air mata menetes di pipi ibu Lutfi saat memeluk Lena, membisikkan doa-doa penuh cinta ayah Lutfi yang biasanya keras. Hari itu tidak kuasa menahan getar suaranya saat mengucapkan restu. Acara saweran berlangsung meriah. Lena dan Lutfi melemparkan koin dan permen ke arah tamu sebagai simbol berbagi rezeki dan kebahagiaan. Anak-anak kecil berlarian berebut tawa dan koin membuat suasana semakin hangat. Di tengah keramaian itu, Lena menatap Lutfi dan dalam diam ia berterima kasih pada semesta yang telah menuntunnya sejauh ini, menembus segala perbedaan hingga mereka bisa berdiri berdampingan. Malam harinya setelah semua tamu pulang, Lena dan Lutfi duduk berdua di beranda rumah mereka yang sederhana. Lampu minyak berayon pelan ditiup angin malam. Lena mengenakan selendang batik, tubuhnya bersandar di bahu Lutfi. Di antara keheningan dan suara serangga malam, mereka saling berjanji dalam hati tanpa perlu kata-kata. Janji untuk mencintai, untuk bertahan, untuk membangun hidup bersama dari setiap keping harapan yang pernah nyaris runtuh. Tapi malam itu tidak berakhir hanya dengan diam. Seperti sungai yang akhirnya menemukan lautnya, Lena dan Lutfi membiarkan cinta mereka mengalir tanpa hambatan. Mereka saling membelai, saling menguatkan, saling menulis bab pertama dalam kehidupan baru yang kini telah resmi mereka mulai bersama. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan, hanya ada satu keyakinan bahwa mereka telah menemukan rumah sejati dalam satu sama lain. Dalam dekap malam yang lembut itu, Lena menatap Lutfi dan berbisik, "Aku tidak pernah merasa lebih hidup selain saat ini." Lutfi membalas dengan mengecup keningnya, menjawab dengan tindakan bahwa perasaan itu sepenuhnya dibalas.
Esok paginya desa kecil itu terbangun dengan cerita baru yang akan mereka kenang sepanjang hidup. Tentang bule Swedia yang tak hanya membawa cinta, tapi juga membawa keberanian untuk mencintai melampaui batas, tentang seorang pemuda sederhana yang dengan ketulusan hatinya mampu mengubah takdir. Dan di tengah hamparan padi yang bergoyang lembut, di antara suara ayam berkokok dan tawa anak-anak, Lena dan Lutfi melangkah ke kehidupan baru dengan tangan saling menggenggam erat dan hati yang telah berjanji untuk tidak pernah menyerah. Beberapa bulan setelah pesta pernikahan yang meriah itu, kehidupan Lena dan Lutfi mengalir tenang di desa kecil yang telah menjadi rumah bagi cinta mereka. Lena beradaptasi dengan cepat, seolah-olah tanah ini memang memanggilnya sejak lama. Iris kafar memasak. Masakan tradisional, membantu ibu-ibu kampung membuat kerajinan tangan. Bahkan sesekali ikut serta dalam kegiatan sosial desa. Senyum Lena yang cerah dan sikapnya yang rendah hati membuat ia cepat diterima. Bukan lagi sebagai orang asing, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar di tanah Jawa Barat ini. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Lena tahu bahwa masih ada impian yang belum ia wujudkan sepenuhnya. Ia sering menatap langit malam, membayangkan restoran keluarga yang ia tinggalkan di Swedia. Di sana, di kota kecil berbalut salju, ada kenangan tentang masa lalu yang ingin ia bagi bersama Lutfi. Ada bagian dari dirinya yang belum sempat diperkenalkan kepada pria yang kini menjadi suaminya. Maka suatu malam saat mereka duduk berdua di beranda, Lena menggenggam tangan Lutfi dengan lembut dan berbicara dengan suara yang penuh harap. "Sayang, aku ingin mengajakmu ke Swedia. Aku ingin kau melihat tempat aku dibesarkan. Aku ingin kau membantu mengelola restoran keluargaku. Aku ingin kita membangun hidup di sana bersama." Lutfi terdiam. Pikirannya berkelana jauh. Ia membayangkan negeri asing yang hanya pernah ia lihat di gambar dan film, udara dingin, bahasa yang tidak ia kuasai, budaya yang jauh berbeda dari kehidupannya di desa. Tapi saat ia menatap mata Lena penuh keyakinan dan cinta, semua ketakutannya perlahan mereda. Ia tahu selama mereka bersama, tempat manapun di dunia ini bisa menjadi rumah. Tentu saja Lutfi tidak bisa begitu saja meninggalkan keluarganya. Ia mengajukan syarat sederhana namun penuh makna. "Aku mau ikut Lena, tapi aku ingin orang tuaku ikut ke sana dulu. Aku ingin mereka melihat bahwa aku akan baik-baik saja sebelum akhirnya mereka kembali ke sini." Mendengar itu, Lena tersenyum penuh pengertian. Ia segera mengurus semua persiapan visa, tiket pesawat, dan tempat tinggal sementara untuk orang tua Lutfi. Ia ingin semua berjalan lancar tanpa beban bagi siapapun. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara dipenuhi suasana haru. Ibu Lutfi mengenakan gamis terbaiknya, sementara ayah Lutfi membawa tas kecil berisi oleh-oleh dari desa, keripik singkong, rempah-rempah kering, dan setoples sambal buatan tangan. Mereka tampak kikuk dan canggung, tapi di balik semua itu ada kebanggaan yang sulit disembunyikan. Anak mereka, Lutfi, akan memulai babak baru di negeri jauh, bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan cinta dan harapan yang menggebu. Penerbangan panjang itu menjadi pengalaman pertama bagi kedua orang tua Lutfi. Mereka terpesona melihat lautan awan dari balik jendela pesawat, terkagum-kagum dengan makanan di dalam pesawat, meski sesekali mengeluh karena kursi terasa sempit. Lutfi duduk di antara mereka, sesekali tertawa kecil melihat ekspresi polos orang tuanya. Sementara itu, Lena menggenggam tangan suaminya, merasa bersyukur bisa berbagi momen ini bersama mereka. Setibanya di Swedia, udara dingin menyergap begitu, mereka melangkah keluar dari bandara. Ibu Lutfi menggigil sambil merapatkan jaket tebal yang diberikan Lena, sementara ayah Lutfi mengusap kedua tangannya sambil berseru, "Astaga, kayak masuk kulkas." Mereka berdua berwasma dan mengiringi ketegangan yang sempat menggelayut. Perjalanan dari bandara menuju rumah Lena membuka mata Lutfi dan orang tuanya. Jalan-jalan lebar yang bersih, bangunan kuno yang megah, serta ketertiban lalu lintas yang begitu berbeda dengan kampung halaman mereka. Namun kejutan terbesar menunggu mereka ketika mobil berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya klasik Eropa dengan halaman luas bersalju putih. Ibu Lutfi berbisik pelan sambil menahan napas, "Ini rumah atau istana?" Lena hanya tertawa kecil menggandeng tangan mereka masuk ke dalam. Di dalam kehangatan langsung menyambut, bukan hanya dari pemanas ruangan tapi juga dari suasana rumah yang penuh foto keluarga, perabotan kayu antik, dan aroma kayu bakar yang menyebar dari perapian. Keesokan harinya, Lena membawa mereka ke restoran keluarga.
Mereka sempat mengira restoran itu kecil dan sederhana seperti warung makan di desa. Namun yang mereka lihat adalah sebuah restoran besar dengan interior mewah, penuh pelanggan yang menikmati masakan Swedia otentik. Lutfi terenganga sementara orang tuanya hanya bisa mengangguk-angguk kagum. Lena tersenyum lalu berbisik kepada Lutfi. "Sekarang kamu mengerti kenapa aku ingin kamu di sini?" Selama berminggu-minggu berikutnya, Lena mengajari Lutfi segala hal tentang bisnis restoran. Ia memperkenalkan Lutfi pada para staf, mengajarinya tentang manajemen dapur, teknik pelayanan, bahkan dasar-dasar akuntansi. Bisnis Lutfi belajar dengan semangat, membuktikan bahwa meski ia berasal dari desa kecil, ia mampu beradaptasi dengan dunia baru ini. Sementara itu, orang tua Lutfi menikmati masa tinggal mereka di Swedia dengan penuh rasa syukur. Mereka jalan-jalan ke taman salju, mencoba makanan baru, dan sesekali tertawa geli saat mencoba bermain ski di bukit kecil dekat kota. Lena memastikan mereka beres tergai dan dicintai seperti keluarga sendiri. Namun waktu perpisahan akhirnya tiba. Dengan berat hati, orang tua Lutfi harus kembali ke Indonesia. Di bandara, ibu Lutfi memeluk anaknya erat-erat, matanya berkaca-kaca. "Jaga diri baik-baik, nak. Jangan lupa pulang. Kami selalu mendoakanmu." Lutfi menahan air mata, mengangguk sambil memeluk ibunya erat. Lena berjanji kepada mereka bahwa ia dan Lutfi akan sering mengunjungi Indonesia, menjaga hubungan keluarga tetap hangat. Sejauh apapun jarak memisahkan. Setelah perpisahan itu, Lena dan Lutfi benar-benar memulai hidup baru mereka di Swedia. Bersama-sama mereka mengelola restoran, memperkenalkan cita rasa baru dengan menggabungkan sentuhan Indonesia ke dalam menu tradisional Swedia. Ayam bakar dengan bumbu Swedia, sambal khas Sunda yang menemani daging panggang, semua menjadi favorit pelanggan setia mereka. Setiap malam setelah restoran tutup, mereka duduk di dekat perapian, berbicara tentang mimpi-mimpi mereka, tentang masa lalu yang telah mereka tinggalkan, dan tentang masa depan yang kini mereka bangun bersama. Lena sering berkata, "Cinta kita adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia." Lutfi selalu membalas dengan senyum, lalu menggenggam tangan istrinya, bersyukur karena berani melangkah keluar dari batas yang pernah mengurungnya. Di negeri yang jauh dari tempat mereka pertama bertemu, Lena dan Lutfi menemukan bahwa rumah sejati bukan terletak pada tanah tempat kita lahir, tetapi pada hati yang bersedia menerima, mencintai, dan berjuang bersama. Di balik salju yang turun perlahan di bawah langit Eropa yang luas, dua jiwa yang berasal dari dua dunia yang sangat berbeda itu membuktikan bahwa ketika cinta menjadi kompas, tidak ada tempat yang terlalu jauh, tidak ada perbedaan yang terlalu besar, dan tidak ada mimpi yang terlalu mustahil untuk dicapai.